Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasio TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa ikhwan dan akhwat di Selasa siang hari ini. Sekarang tanggal 1 Zulqa'dah 1446 Hijriah atau 29 April 2025. Hadir kembali acara Tausiah Siang bersama Ustadz Pawas Abi Zawiyah yang alhamdulillah telah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu Nahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama itu teman-teman nih. Iya, kita teman-teman di dalamnya ya. Cuma saya ada ini aja luarnya biar kabar. Masya Allah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Barakatuhum semua. Ini jadwal apa namanya? Hari pertama di bulan baru nih. Zulqa'dah ya. Al-Haram ya. Bulan haram, satu bulan. Asyurul Hurum. Insyaallah. Ada keistimewaan apa ya di bulan Zulqa'dah Ustaz? Banyak ya? Banyak lah. Dan bulan haram artinya bulan yang suci kan. Bulan suci. Dalam hitungan 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab nanti. Mudah-mudahan sampai di bulan Rajab insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustaz sampaikan di mana adalah mengenai 5 doa dari Al-Qur'an solusi untuk 5 keadaan. Nah, ini 5 doanya apa dan juga 5 keadaannya apa nanti kita sama-sama simak Ustaz ya. Nah, semoga sampai nih waktunya keburu ini ya. Semua dijabarkan. Baik Ustaz, tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan untuk segenap pendengar ataupun pemirsa Rasil TV, pendengar Radio Silaturahim AM 720, juga pemirsa Rasil TV di mana saja berada, begitupun yang mendengarkan melalui kanal Radio Garden Internasional ya. Mudah-mudahan di mana saja berada di seluruh belahan penjuru negeri dapat menyimak kajian tausiah siang hari ini dengan tajuk tadi 5 doa dari Al-Qur'an. Solusi bagi 5 keadaan insyaallah. Ini sebetulnya merupakan renungan Al-Qur'an dari beberapa surah. Nah, di antaranya 3-nya dari Quran surah Al-Anbiya. Dan sisanya dari surah-surah yang lain. Nanti kita akan renungan bersama dalam kajian tausiah siang hari ini. Nah, kita buka dulu kajian ini dengan baca Ummul Quran, suratul Fatihah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua Allah berkenan jadikan min ahlil Fatihah. Siapa itu Al-Fatihah? Orang-orang yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, minalladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin as-siddiqin asy-syuhada as-salihin. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang tersebut. Dan mudah-mudahan harapan terbesar Allah berkenan jadikan kita semua min ahlil Quran. Amin ya. ya Rabbal. Termasuk bahagian dari keluarga Al-Quran. Karena ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ya, seorang yang ahli dalam Al-Quran, selalu hidup bersama Al-Quran, adalah bahagian dari keluarga besar Allah dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita buka dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah dengan niat tersebut, dan juga kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan para guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup, ya Allah anugerahkan sehat afiat, panjang umur fi taatillah wa taatir Rasul. Khususnya untuk guru kita, murabbi kita Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas, guru kita Al-Habib Hamzah bin Attas Al-Attas, juga Al-Habib Al-Walid Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Umar bin Ahmad Al-Attas, kemudian Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Abuya Ki Haji Ghazali Musannif, kemudian Amina Syihabuddin, Abuya Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Habibana Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Habibana Abu Bakar bin Ahmad bin Faqid Ribat Tarim, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dan Mustafa Tarim, kemudian Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani, Ali Mansur Al-Kayali, Dr. Fadil Saleh As-Samirai, Al-Baghdadi, Said Kamal Bagir Al-Haidari, dan para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan mereka ikhlas dalam berjuang, dan mudah-mudahan ilmunya diberi manfaat untuk kita semua. Tak lupa untuk orang tua kita sudah meninggal dunia, guru-guru kita, kakek nenek kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah. Oh ya, tak lupa segenap kru Rasil, pejuang dakwah Rasil. Mudah-mudahan semua ya dianugerahkan sehat panjang umur, hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang berada dalam keadaan sedih, Allah ganti dengan kegembiraan. Yang sedang susah, Allah berikan kemudahan. Yang sedang jomblo, Allah berikan jodoh. Ya, yang sudah ada, Allah beri tambahan. Mudah-mudahan. Ala hadhihi ya wa kullu niyatin salihah. Untuk pendengar Rasil juga ya. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah. Kang Fahri, Kang Algi, Kang Ondi, Kang Krisna, Kang Samit, Kang Piko, Piko, semua yang ada di hasil ini, mari kita bersama renungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada 5 doa dalam Al-Quran. Yang terdapat 3 ini dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, yaitu doanya Nabi Ayub, doa Nabi Yunus, doa Nabi Zakaria. Apa saja ini? Kita buka Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Allah berfirman, Ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman Alimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar, ma'asyira al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya yang berisikan kisah-kisah para nabi, di ayat ke-83 Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula menceritakan tentang kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub alaihi salamullah disebutkan dalam Al-Quran tadi, wa ayyuba idnada rabbahu. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ayub. Dan tentunya kisah ini kan tidak lain disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi. Di antara tujuannya adalah tathbitul fuad, mengokohkan sanubari hati baginda Rasul dalam berdakwah. Maka dalam Al-Quran kan banyak sekali kisah-kisah umat terdahulu. Linutsabbita bihi fuadak. Untuk mengokohkan hati baginda Rasul dalam perjalanan dakwah. Karena bukan sebentar kan, Rasulullah menanti turunnya Al-Quran hingga selesai itu lebih kurang 23 tahun. Bayangkan 23 tahun. Ya, bukan sebentar. Nah, untuk mengokohkan hati nurani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaih, Allah berikan kisah-kisah, dan tentunya ini kita bisa amalkan. Kalau saja Rasulullah memerlukan kisah-kisah didengar dari Allah untuk mengokohkan hatinya, bagaimana dengan kita yang sedang menjalani kehidupan dunia perlu mendengarkan kisah-kisah. Nah, di antara kisah di sini adalah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Idna darabbahu, tatkala, ingatlah wahai Rasulku, tatkala Ayub bermunajat, menyeru, memanggil Allah tabaraka wa ta'ala, yang saat itu Nabi Ayub sedang diberikan ujian. Gambar Al-Quran adalah dhur, penyakit yang begitu membahayakan, penyakit yang membuat sengsara, merana. Ya. Lalu Nabi Ayub dengan sabarnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang beliau sampaikan?
anni massaniyadhur. Rabbi, Tuhanku, sungguh aku terkena adur, penyakit yang berat. Aku begitu berat menahannya, begitu sengsara ya menjalaninya. Wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Dan sungguh engkau itu adalah Tuhan yang paling penyayang. Ya, di antara yang penyayang. Ya. Kalau kita punya orang tua yang begitu sayang pada kita, ayah, ibu, kakak mungkin sayang sama kita, guru yang sayang sama kita, pasangan hidup yang begitu sayang sama kita, maka yang sayang sama kita pasangan jangan disia-sia, ya kan? Karena kalau udah nggak ada baru terasa. Gitu kan? Itu gambarannya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala paling penyayang di antara yang menyayangi kita. Nah, ini gambaran sebuah pelajaran. Lihat bagaimana para nabi tidak pernah berkeluh kesah kecuali hanya kepada Allah. Kalau gambaran di surah Yusuf kan ya, ketika Nabi Yakub kehilangan putra kesayangannya, Nabi Yusuf, ya kan, beliau hanya mengeluh, mengadu kepada Allah, ya kan, sampai keluarganya bilang udah kayak orang nggak jelas nih, ya kan, ya kan. Beliau menjawab, inna ma'ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguh aku hanya mau mengadukan permasalahanku, kesedihanku, kesusahanku kepada Allah. Kenapa? Nggak ada gunanya mengadu kepada, berkeluh kesah kepada apa? Manusia. Karena setiap manusia memiliki masalah. Curhat nggak bisa ke manusia ya mungkin. Nggak ada gunanya. Apalagi karena orang ya curhat apa? Status. Ke medsos. Medsos. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada gunanya. Yang ada orang yang mungkin yang senang, prihatin, ya udah sabar deh. Yang nggak suka hati sama kita, berasah tuh, ya kan? Kena musibah lu. Nah, apa untungnya? Nggak ada. Inna ma'ashku bathi wa huzni ilallah. Ini ajaran Al-Quran yang diaplikasikan melalui perilaku para nabi. Contohnya ini Nabi Ayub. Nanti lihat coba ini gambarannya. Kondisinya tuh, durnya tuh bagaimana sih? Kondisi kesengsaraan beliau menghadapi ujian Allah yang disebut berupa penyakit. Lihat bagaimana. Nanti lihat berikutnya Allah gambarkan. Tapi beliau tidak perlu mengeluh, ya, ngedumel kepada selain Allah. Hanya cukup mengadukan masalah. Rabbi anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Apa lihat respon Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Maka kami jawab dengan penuh kesungguhan. Berikan jawaban pada siapa? Kepada Ayub. Fakashafna, kami lenyapkan, hilangkan ma bihi min dur, dari apa yang ada dari apa di dalam tubuhnya Nabi Ayub tadi. Allah lenyapkan, Allah hilangkan. Gambarnya kasyaf, lenyap tanpa bekas. Artinya Allah sembuhkan bila itu berupa penyakit. Kedua, wa atainahu ahlahu, kami datangkan kembali keluarganya. Jadi gambaran penyakitnya ini atau kondisi yang begitu berat, gambarannya berarti apa? Keluarga pun meninggalkan dirinya. Ya, berarti kan ini benar-benar dur ini. Benar-benar satu kondisi keadaan yang begitu berat. Bila itu berupa penyakit yang mana keluarga pun udah ada yang ngurusin. Gimana kira-kira? Menyerah gitu ya. Sendirian seorang diri. Nah, ketika beliau pada sampai puncaknya kondisi begitu berat itu seorang diri, beliau keluhkan, adukan masalah ini kepada Allah. Dengan apa tadi? Rabbi anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Maka Allah jawab doa Nabi Ayub. Allah lenyapkan, hilangkan apa yang berada dalam dirinya, kondisinya. Allah sembuhkan oleh itu penyakit. Allah hilangkan oleh itu memang kondisi kemelaratan yang begitu berat. Kemudian Allah kembalikan lagi keluarganya di tengah-tengah beliau. Didatangi lagi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa mithlahum ma'hum. Allah tambahkan lagi bilangan keluarganya sama bahkan lebih dari apa yang ada. Artinya Allah kembalikan lagi, kumpulkan lagi, mesrakan lagi, bahkan kembali berpopulasi. Ini kan kondisi yang berat berarti kan. Keluarga meninggal. Berarti kalau gini kan
keluarga tuh istri, anak-anak pergi semua. Pergi, ninggalin. Ya Allah, gimana kira-kira? Sedih, terpuruk loh ya. Terpuruk banget. Kalau bahasa ungkapan mungkin apa namanya, syair para penyanyi atau penyair ya, bila sudah tiada baru terasa. Iya, kayak lagu apa gitu ya? Lagu dia, bila sudah benar. tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Ini ada orang keluarga sia-sia. Jangan dong. Ya. Ingat, kalau udah nggak ada baru terasa ya. Kesepian. Dan itu rupanya dari segi psikologi tuh, bila ditinggalkan keluarga itu bisa mempengaruhi jiwa seseorang lebih dari penyakit zahir, penyakit fisik. Nah, ini gambaran berarti benar-benar memang dur. Begitu sengsara, begitu melarat, merana. Kenapa? Sampai-sampai keluarga pergi. Mana buktinya? Allah kembalikan keluarganya. Allahu Akbar. Nah, hal ini semua rahmatan min indina. Bentuk kasih sayang Allah dari sisi Allah secara langsung. Berarti doa ini, doa yang mesti kita baca, baik dalam kondisi normal, terlebih kondisi parah. Doa Nabi Ayub menjawab atau sebagai solusi, ya, solusi bagi kondisi melarat, sakit, penyakit, yang gambarannya keluarga pun meninggalkan kita. Allah. Sakit jiwa raga gitu ya. Nah, ini doa yang pertama dari Al-Quran yang perlu dibaca oleh kita umat Islam. Tapi bukan berarti nunggu kondisi gini ya, enggak ya. Jangan lah. Ya, Andi, nggak usah nunggu kondisi gini nih. Tapi karena bila memang antum sudah berada di kondisi ini, baca doa ini. Wajib itu. Amalkan ya. Supaya apa? Kembalikan lagi keluarga. Nyatu berkumpul, bisa berpopulasi seperti sebelumnya. Ya. Wa dzikra lil abidin, dan sebuah rambu pengingat ya bagi hamba-hamba Allah yang betul-betul mengabdikan dirinya kepada Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Dan selalu adukan masalah hanya kepada Allah. Ya. Rabbi anni massaniyadhur wa anta arhamur rahim. Ini doa yang pertama. Doa yang ketiga, doa Nabi Yunus atau Dzannun. Yang kedua ya. Terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87-88. Ini dalam satu halaman nih. 3 doa dapat kita. Masya Allah. Al-Quran memang benar-benar rahmah, zikra, syifa, hudan, nur bagi kita semua. Alhamdulillah. Allah berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wa Dzannun, ingatlah wahai Rasulku kisah Dzannun. Yang disebut namanya Nabi Yunus ya, julukannya Dzannun, tapi kita nggak akan bahas kenapa dijuluki Dzannun ya. Seorang nabi, idzahaba, ingatlah wahai Rasul tatkala ia pergi meninggalkan kaumnya, mughadiban, dalam keadaan marah. Kenapa? Ini umatnya diajak bertauhid, nggak mau-mau. Ngeyel gitu ya. Ngeyel banget ya Allah. Udah bertahun-tahun nih. Ya. Tanpa ada perintah Allah Ta'ala untuk pergi, lain dengan baginda Rasul kan. Allah perintahkan beliau berhijrah. Ini belum dapat sinyal. Udah duluan gitu. Udah inisiatif. Udah gak sabar. Ini pun bahasa nggak sabar bukan berarti beliau nggak sabar ya. Udah bertahun-tahun ini. Ya, nggak ada dari umatnya, kaumnya yang mau bertauhid kepada Allah. Ngeyelnya bukan main. Nah, udah gitu, fadhanna allan naqdira alaihi. Sambil punya satu dugaan, Allah bakal marah deh. Soalnya udah apa? Sudah sekian lama kok saya bersabar, masa Allah nggak apa namanya? Nggak ngerti-ngerti juga, ya kan? Dan Allah nggak akan menghukum saya. Rupanya Allah memberikan teguran. Karena memang para nabi harus ekstra sabar dari selain para nabi. Kenapa? Semakin kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala, berarti semakin berat tanggung jawabnya. High risk, high profit. Yes. Gitu kan. Nah,
Akhirnya kisahnya bagaimana? Di ayat lain Allah kisahkan kronologinya. Naiklah ke sebuah perahu, ya kan? Iya. Sebuah perahu mau lari meninggalkan kaumnya. Tahu-tahu ada satu kondisi kapal keberatan Penumpang. kelebihan muatan. Yang mana pada ujungnya nahkoda bikin keputusan harus dikurangi beban. Dibuang satu-satu gitu ya. Beberapa penumpang harus keluar dari kapal. Ya kan? Wah, sadis tuh. Dibuang ke laut ya. Bukan barang yang dibuang, orang yang dibuang. Masya Allah. Subhanallah, siapa yang mau? Nggak ada mau dong. Di tengah lautan udah gimana? Akhirnya diundi keluar beberapa nama, dan Nabi Dzannun ini atau Yunus ini namanya keluar itu. Padahal orang tahu kenal siapa beliau. Wah, nggak mungkin. Ulang lagi, diulang lagi, keluar lagi nama beliau. Sampai lebih 3 kali namanya masih keluar juga. Udah fix gitu. Kalau gitu emang udah mau. Pasrah takdir. Nah, ini kan merupakan apa? Cara Allah memberikan teguran dan hukuman. Namun hukuman Allah selalu dibarengi dengan rahmat. Ingat ini. Dari mana dalilnya? Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah sebutkan nama-namanya, sifat Allah ini, nama-namanya yang menggambarkan ketegasan, selalu dibarengi dengan rahmat. Contoh, ya Allah Subhanahu wa taala misalnya Azizun tapi Rahim. Ya kan? Menggambarkan apa? Sari'ul intiqam, dzuntiqam, tapi nanti bareng dengan kasih sayangnya. Selalu gitu. Ya, jadi tidak ada hukuman Allah taala ketetapan merupakan hukum yang balasan bagi satu perbuatan yang buruk kecuali dibarengi apa? Kasih dan sayang Allah. Begitupun yang terjadi pada Nabi Yunus. Hukumannya Allah pilih namanya Yunus ini keluar untuk dibuang ke laut. Tapi itu merupakan teguran dan dibarengi dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa caranya? Dengan faltaqamahu al-hut. Dicaplok oleh apa? Oleh seekor ikan paus. Yang paus ini rupanya beda dengan hiu ya. Beda, lebih gede paus ini. Ini paus raksasa. Yang bikin beda apa? Paus ini tidak memiliki gigi yang tajam. Artinya paus nih. Iya. Dia hanya makan plankton. Ya kecil-kecil itu ya. Yang halus tuh. Jadi karena dia tuh nggak punya gigi tajam, jadi makannya, cara makannya tidak dengan mengunyah. Dicerna di perut gitu ya. Ditelan. Dan mulutnya besar, kerongkongannya kecil. Iya. Jadi kebayang dong, yang kalau dia lagi makan plankton hanya di mangap aja kan, masuk semua disaring gitu ya. Saring, nanti baru masuk dikit-dikit. Sedotnya. Ya telan doang. Dan juga kita manusia sama kan, size mulut kita kan dibuka lebar nggak? Lebar. Maaf nih dibuka. Tapi kan kerongkongannya kecil kan, makanya kita kunyah dulu. Nah ini Nabi Yunus ini ditelan, dicaplok oleh seekor ikan paus yang besar tadi, yang tidak memiliki gigi yang tajam. Ya tentunya nggak bisa masuk kerongkongannya. Ya kan? Tertahan ya. Tertahan di mana? Dalam rongga mulutnya aja. Nah itu yang gambaran cara Allah Taala berikan rahmat. Ditelan oleh ikan, tapi nggak bisa masuk ke kerongkongan, hanya berada dalam mulutnya ikan tersebut. Ya. Nah tentunya kalau kita lihat kisahnya Nabi Yunus nih, ketika dimakan ikan tadi, akhirnya kan dimuntahkan lagi kan. Kenapa? Karena emang bukan makanan dia, hanya berada di mulutnya dan buat seekor ikan itu mengganggu kan. Nah, Nabi Yunus berada dalam mulut ikan tadi. Maka di sini disebutkan fanada fidz dzulumat. Lalu Yunus memanggil Allah Subhanahu wa taala di kegelapan. Jadi menggunakan kata bentuk jamak, di kegelapan. Maksudnya gimana? Pertama kegelapan malam, kedua gelapnya air laut, ketiga gelapnya mulut ikan paus itu. Makanya dibilang fidz dzulumat. Gelap-gelap terusnya. Bukan fidz dzulmah, fidz dzulumat, di kegelapan. Kegelapan lautan, malam dan gelapnya ikan. Mulut ikan itu. Nah tentunya kan dalam mulut ikan itu karena apa saja disantap kan, banyak bakteri dong. Iya pasti. Ya, akhirnya si ikan terganggu juga. Ya lalu Allah perintahkan ikan atau ilhamkan ikan itu untuk muntahkan Yunus sampai terdampar di daratan, ya kan, dalam kondisi sakit. Lalu Allah tumbuhkan sebuah buahan atau sayuran yang disebut dengan yaktin.
Yaktin itu dalam kalau kata para ulama, ya, buah realnya sekarang ini adalah labu. Labu apa ya? Labu parang siam gitu, labu gede. Bukan. Labu gede ya. Labu gede, labu parang ya. Halloween enggak Pak? Labunya Halloween. Dan itu terbukti loh, itu makanan yang paling Baik gitu ya. bagus untuk tubuh kita. Nah, ketika kondisi Nabi Yunus begitu parah, itulah makanannya. Yaktin. Akhirnya Allah berikan Yaktin. kesembuhan. Nah, diteliti oleh para ilmuwan nih, kenapa kok ada rahasia buah ini? Diteliti gitu ya. Diteliti ulang, oh banyak Itu benar ada. mengandung obat kesembuhan itu. Kalau bisa memang kita mengkonsumsi yaktin labu itu setiap hari, dikukus makan, enak. Nah, apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus sehingga Allah selamatkan dari mulut ikan paus tadi, tidak ditelannya, nggak dijadikan santapan. Sebuah ungkapan doa yang mengandung tauhid, pengakuan tauhid, ikrar ketauhidan, kemudian pensucian, dan ketiga pengakuan dosa. Dosa. Apa itu? 3 doa, 3 kalimat doa ini bunyinya la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Ini ikrar dengan tauhid nih. Dia sadar dong bahwa rupanya kan awalnya mikir apa? Allah nggak bakal kasih hukuman. Ini Tuhan alam semesta raya nih. Nggak sembarangan nih. La ilaha illa anta. Memang tidak ada yang berhak disembah kecuali dirimu ya Rabb. Subhanaka, maha suci engkau. Memang ini hukuman pahit nih. Tapi kesalahan ini tidak mungkin dilemparkan kepada Allah. Ini adalah hasil perbuatan manusia. La ilaha illa anta subhanak. Karena arti tasbih apa? Mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala sesuatu yang tidak layak, tidak pantas bagi Allah dinisbatkan padanya. Tidak, namanya tasbih. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin, pengakuan bahwa diriku ini memang orang-orang yang zalim, enggak sabar dalam berdakwah, tidak mau ikut aturan Allah. Karena bersabar dalam perintah Allah ini sampai kapan? Sampai mati harus bersabar. Fasbir li hukmi rabbik. Ya kan? Kemudian wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, ini pengakuan seorang Dhunnun. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, apa respon Allah Ta'ala? Perhatikan. Ini doa yang kedua tadi. Fastajabna lahu. Maka kami jawab dengan sungguh-sungguh permohonan Yunus. Wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan Yunus dari apa? Dari gundah gulana, kesedihan, kegalauan hidup. Al-gham. Ada al-ham, ada al-gham. Ya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian itulah kami selamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini kan gambaran orang yang betul beriman nih. Ketika ditelan, sadar dia bahwa ini merupakan kesalahan. Lalu dia mengulang-ulang kalimat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, pesan dari ayat ini, kalau kita sedang berada dalam al-gham, kesedihan, kegalauan, gundah gulana, kegamangan, ulang-ulanglah doa ini. Maka pasti Allah berikan jawaban, dan Allah akan selamatkan kita dari kesusahan, kesedihan, kegalauan. Yang ketiga, dipotong iklan apa enggak nih? Terserah Ustaz. Jadi dulu. Jadi dulu ya. Oke, baik dulu. Baik, biar kita rehat dulu sejenak. Iwan Awad yang ingin bertanya nanti silahkan Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp kami di 081119999720 ataupun di 0218451512. Kami sudah kembali. Radio Rasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Ikhwan Ahwat di acara Tausiah Siang bersama Ustadz Pawas Abizawiyah, membahas tema mengenai 5 doa dari Al-Quran, solusi untuk 5 keadaan. Tadi baru 2 doa saja yang disampaikan. Pertama tadi kondisi apa? Sakit, kemaratan, kesengsaraan. Yang kedua kegelapan, kondisi kegalauan kegalauan ya.
kegalauan, Kegalauan. gundah gulana. Ya kalau tadi mungkin lebih pada penyakit fisik ini, yang kedua psikis ya, Jiwa. galau, ya kan. Kemana ini pasanganku belum pulang-pulang? Ya. Itu bisa pakai data itu. Bisa itu. Atau keadaan lagi sedih, ada apa urusan berat gitu ya. Nah ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan para ulama mengatakan ini doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa di antara doa yang paling disuka oleh baginda Rasul? Karena menggabung 3 hal tadi. Iya. Yang pertama ketauhidan, ikrar bitauhid, ikrar dengan ketauhidan. Yang kedua bertasbih. Bertasbih subhanaka. Sedang tasbih kan ini paling disuka oleh Allah Ta'ala. Tasbih itu sampai Allah perintahkan bertasbih sebelum terbitnya fajar, sebelum terbitnya matahari, sebelum terbenam. Tasbih itu adalah ucapannya para malaikat, penduduk langit bumi. Itu tiap hari. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua makhluk Allah ini bertasbih. Iya. Malaikat, burung-burung, udara, ya, binatang, air, ikan, semua bertasbih kepada Allah, Sang Pencipta. Nah, di dalam doa ini ada tasbih. Apa tadi? Subhanaka. Yang ketiga, pengakuan dosa, kekurangan dan zalim. Alias bahasa lain dari beristighfar. Istighfar, betul. Nah, istighfar, bukan main efeknya. Ya, dalam ayat-ayat lain banyak gambaran tentang keutamaan beristighfar. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, nama Allah yang berarti Maha Pengampun terhadap kezaliman, perbuatan dosa, ya. Itu sampai Allah perlu memperkenalkan dengan 3 nama. Saking Allah ingin beritahukan, aku ini Maha Pengampun loh. Aku ini Maha Pengampun. Ya, sampai Allah beritahukan bahwa dosa-dosa kalian yang sudah pernah kalian lakukan, ataupun mungkin yang belum kalian lakukan tapi ada keinginan, ketika kau ingat padaku, minta ampun padaku. Aku ini ghafurun. Aku ini ghafiruz dzambi. Maha pengampun dosa yang lalu maupun yang akan datang. Dan ingat, sebesar apapun dosa kalian, bahkan dalam bahasa redaksi hadis Rasul, sampai gambaran dosa, saking besarnya, saking banyaknya, nyundul ke langit. Langit kan jauh kan? Iya, saking banyaknya. Saking besar itu dosa. Gunung yang paling tinggi aja belum sampai nyundul langit. Iya. Benar? Ya kan? Gunung yang paling tinggi di dunia nih. Gunung apa misalnya? Everest misalnya. Apa Himalaya itu namanya. Itu pun belum bisa nyundul langit. Ini dosa, kesalahan manusia, sekalipun sampai nyundul ke langit. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Luar biasa banyak. Siapa tuh dosa gitu? Dosa siapa tuh segitu? Ya kan? Bila mau minta ampun, walaupun hanya sekali memohon ampunan kepada Allah. Ya Rabb, Tuhanku, ighfirli. Berikan ampunanmu untukku. Ya Rabb, astaghfiruk. Aku memohon ampunanmu, Ya Rabb. Dengan hati yang tulus. Sungguh-sungguh ya. Allah ampuni. Kenapa? Allah beritahukan, Ana ghafurun rahim. Aku ini maha pengampun. Sebesar apapun dosa kalian. Dan dosa yang dilakukan berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Allah ampuni bila kita mau minta ampun. Kenapa? Allah beritahukan bahwa aku ini ghaffaruz dzunub. Ghaffar. Jadi ghafir, ghafur dan ghaffar. Ghaffar itu apa? Gambaran Allah yang maha pengampun, yang mengampuni dosa sekalipun dilakukan berulang-ulang. Asal mau minta ampun, Allah ampuni. Sebesar apapun dosanya, asal minta ampun, Allah ampuni, karena Allah Ghafur. Ya, dosa yang sudah berlalu sekalipun, bertahun-tahun sudah, ya, belum sempat kita minta ampun, mintalah ampunan, karena Allah Ghafirudz dzambi. Subhanallah. Nah, ini dalam doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin mengandung 3 perkara. Maka inilah di antara tasbih, doa, zikir yang paling disuka oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Dan itu menyelamatkan Nabi Yunus dari kesusahan, dari gundah gulananya, ya. Allah selamatkan, dan itu berlaku bukan hanya untuk Yunus, kata Allah Ta'ala. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah akan selamatkan, Allah akan hilangkan segala hal yang berlaku bagi orang yang benar beriman kepada Allah saat ia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ketiga,
Doanya Nabi Zakaria. Nah, ini doa apa? Nabi Zakaria. Apa bunyi doanya? Bunyi doa Nabi Zakaria itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat keberapa? Ayat ke-89 dan 90. Ya, ini apa doanya? Apa yang berlaku pada Nabi Zakaria? Kondisi apa yang berlaku padanya? Satu kondisi yang mungkin ini pendengar, pemirsa, terjadi pada mereka. Apa itu? Kesendirian hidup bertahun-tahun hingga tua belum memiliki keturunan. Kondisi yang berikutnya, selain udah lama emang nggak punya keturunan, apa penyebabnya? Di antaranya disebutkan oleh Nabi Zakaria sendiri bahwa istrinya mandul. Kemandulannya. Jadi kondisi apa? Kemandulan. Atau bila memang subur, sekian lama belum dianugerahkan keturunan. Itu. Ya. Kan ada orang yang sabar, ya udah deh. Padahal dicek sih oke-oke aja. Ya enggak? Suaminya subur, istrinya subur. Tapi belum lama dianugerahkan keturunan. Kalau Nabi Zakaria, istrinya mandul, akim. Itu kan. Akim. Itu. Ada yang ambil jalan pintas, nikah lagi. Ya kan? Ada yang bersabar, ya kan? Bersabar menanti. Setia. Nah, ini bagi yang tipe kedua nih, yang sabar menanti, ya kan? Kalau ada kan bukan gak sabar sih, bukan berarti gak sabaran. Kata istrinya, ayah, ada solusi ayah, kalau memang ayah ingin cepat punya keturunan, aku carikan lagi deh, ya kan? Barangkali dengan opsi ini, ya. Dicek sih semuanya oke, nggak masalah. Karena semuanya subur, no problem. Cuman Allah belum kasih. Kasih aja gitu. Kalau ayah mau nunggu sabar, ya kita tunggu. Kalau ayah udah memang nggak sabaran, ya bukan atau mungkin bukan nanti ingin cepat punya keturunan, ya kan? Udah deh, aku cariin lagi deh. Karena ada begitu perempuan. Soleha itu ya. Mau banget udah laki gitu ya. Atau sebaliknya, lakinya begitu sabar karena rupanya divonis menurut dokter istrinya mandul, nggak mungkin punya keturunan. Seperti yang terjadi pada Nabi Zakaria. Kenapa Nabi Zakaria pengen banget punya keturunan? Karena Nabi Zakaria itu seorang muharrar, ya, seorang yang bertugas mengurus tempat ibadah. Nah, seorang nabi, seorang guru, seorang pendakwah. Wajar dong, kepengen estafet dakwah ada yang meneruskan. Regenerasi gitu ya. Ada regenerasi. Tapi apa daya, istrinya mandul. Ditambah lagi Nabi Zakaria mengurus seorang ponakan. Tapi ponakannya perempuan bernama Maryam. Ibundanya Nabi Isa. Nah mungkin dong beliau Maryam ini melanjutkan estafetnya Nabi Zakaria karena harus laki-laki yang pegang ini. Itu. Tapi apa daya melihat Maryam, Allah berikan banyak anugerah dan kelebihan. Yang andaikan itu seorang laki-laki, Nabi Zakaria nggak akan pusing. Udah deh, anak nggak ada, ponakan bisa lanjutin. Laki-laki. Tapi kan perempuan. Tapi perempuan ini diberikan banyak kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat taatnya, ibadahnya semua. Ada keinginan, tapi apa daya? Akhirnya beliau berdoa, gitu kan? Melihat apa? Melihat Maryam begitu ini istimewa, kepengen minta apa Allah upaya mintanya deh. Usaha udah nggak ada. Ya kan, mungkin mau nikah lagi ada tantangan, ya kan? Apa istrinya nggak setuju? Kita nggak tahu. Nah, berdoalah dia, ya kan? Nah, apa doanya Nabi Zakaria? Ini doanya. Doa sini. Wa Zakaria idh nada rabbahu. Dan Zakaria, ingatlah wahai Rasulku ketika ia berdoa memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Nih doa Nabi Zakaria nih, bagi yang ingin punya keturunan. Ya kan? Yang ingin punya keturunan, ayo amalkan doa ini. Walaupun ada terapinya ya, ini doanya dulu. Karena tema kita doa. Rabbi, wahai Tuhanku, la tazarni fardan. Jangan biarkan aku seorang diri. Atau jangan tinggalkan aku dalam kesendirian, tanpa ada keturunan. Wa anta khairul warithin. Dan engkau ya Rabb sebaik-baik pemberi warisan. Warisan paling berharga apa? Anak keturunan. Apalagi anak keturunan yang soleh, yang bisa membahagiakan orang tua, ya itu diharapkan. Jadi apa doanya? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin.
Gitu. Dalam ayat lain ada doa Nabi Zakaria juga, ya, yang Allah sebutkan dalam Quran, surah Ali Imran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, doa ini ya. Dua-dua itu. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 88 ini, ayat 89 doanya Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Kalau dalam Quran surah Ali Imran doanya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa respon Allah Ta'ala dari doa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria ini? Fastajabna lahu. Dijawab juga doanya oleh Allah. Ya kan? Wa wahabna lahu Yahya. Allah wujudkan dengan Allah anugerahkan punya keturunan yang bernama Yahya. Nabi Yahya. Bahkan Yahya pun istimewa karena semenjak lahir kecil sudah Allah berikan pangkat kenabian. Tuh. Nabi juga ya. Nabi juga. Nah, berikutnya ya, doa yang Allah ijabah ini bentuknya berupa apa? Sebelum mempunyai keturunan tentunya wa aslahna lahu zaujah. Allah perbaiki kondisi istrinya. Yang tadinya mandul. Bahkan kalau disebutkan dalam sejarah dan sirah, ini kedua-duanya udah lanjut usia nih. Nabi Zakaria udah tua, istrinya juga udah tua, bahkan memang mandul kan sebenarnya. Bahkan mereka berdua pun bingung, yang bener aja ini. Ya kan? Datang malaikat memberikan bisyarah akan punya keturunan. Ketika tadi di Quran surah Ali Imran tuh. Ya. Bingung mereka berdua, yang bener aja. Usia udah lanjut gitu. Saya udah tua, ya kan? Udah menopause gitu ya. Istri pun akim. Istri saya pun juga mandul, bagaimana? Kata malaikat yang berikan jawaban, yang berikan kabar gembira ini, itu mah urusan Allah Ta'ala itu. Artinya di luar nalar. Walaupun dalam ayat lain Allah jelaskan ada terapinya. Kalau ingin mengamalkan terapi Nabi Zakaria ini, mereka berpuasa 3 hari. Selain puasa makan minum, yang utamanya puasa bicara. Gak boleh ngomong apa-apa gitu ya? Gak boleh ngomong. Dan saya pernah baca satu artikel dan ada di sebuah berita di YouTube dan medsos. Para ahli kandungan, obgyn, dokter obgyn ini meneliti ayat ini. Bagaimana bisa ini? Nggak ngomong tapi bisa berpengaruh ke bagaimana dia udah tua gini bisa punya anak gitu ya. Rupanya puasa ngomong itu sangat berpengaruh untuk hormon dan imun tubuh. Puasa ngomong. Jangan banyak ngomong gitu. Diam aja. Ngomongnya hanya tasbih doang. Hanya tasbih. Jadi Allah bilang, Nabi Zakaria nanya, ya Arab kalau gitu kasih tandanya dong. Logikanya gimana bisa terima? Datang malaikat, kasih kabar gembira, bakal punya anak. Hai, bagaimana judulnya? Bukan berarti gak percaya Tuhan, bukan. Artinya ini kan agama semua logis kan. Agama itu apa? Panduan ilahi, ajaran ilahi yang Allah sudah sesuaikan dengan ketetapan akal. Betul. Maka tidak ada ajaran kecuali sesuai dengan ketetapan aksioma kita, akal kita. Maka kalau ada sebutan-sebutan ajaran-ajaran mengatasnamakan agama nggak sesuai dengan akal, ntar dulu. Termasuk Nabi Zakaria, dia heran juga masa bisa. Saat udah tua lagi usia, istri saya pun mandul. Ini kan kecuali kalau malaikat datang kasih kabar gembira, bakal punya anak dan istri baru misalnya gitu kan, wajar dong. Ini istrinya kan mandul, dia pun udah tua, ya kan? Walaupun tua badannya aja, kan akhirnya roh kita nggak terkena usia tua dong, ya kan? Yang tua hanya raga saja. Itu. Fisik, spirit tetap bisa muda, gitu kan? Itu. Lalu malaikat kasih sebuah hal yang logis, terapinya dengan puasa. Puasa bicara. Salah ayam puasa illa ramza, hanya boleh dengan isyarat doang. Kalau bahasa sekarang kita nih puasa hanya boleh dengan handphone lah misalnya kalau bicara. Itu dengan chatting aja. Tuh, nggak ngomong. Subhanallah, itu punya pengaruh kepada hormon dan imun tubuh. Menyembuhkan banyak penyakit tuh kalau puasa ngomong. Memang susah sih. Saya pernah nyoba. Istri sama Ustaz Husain mau coba puasanya Nabi Zakaria. Coba. Memang susah nggak ngomong. Kalau puasa makan minum boleh deh. Jadi hanya zikir tasbih. Zikir dan tasbih. Tasbih aja tasbih. Setelah itu no comment, no bicara. Gitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki kondisi istrinya yang asalnya mandul jadi tidak mandul. Jadi gini, terapinya gini Kang, bagi yang mungkin pendengar mau amalkan ini. Pertama,
puasanya kapan? Puasanya di hari awal istri suci. Ini bagi yang mengamalkan nih terapinya Nabi Zakaria, puasanya Nabi Zakaria untuk punya anak keturunan, memperbaiki hormon, imun tubuh. Jadi puasanya kapan? Puasanya ketika istri pertama kali suci. Itu kan masuk subur tuh, ya kan? Sekalipun orang mandul sekalipun ya. Nah, hari pertama puasa, ya. Kedua juga puasa. Ketiga puasa. Nah, ketika hari ketiga selesai berpuasa, barulah lakukan hubungan suami istri. Gitu. 3 hari puasa nih. Puasa makan minum hanya baca zikir tasbih doang, atau baca Quran kalau kita sekarang ini, ya kan? Dan itu nggak ada. Bicara yang lain nggak ada. Hanya diam, tasbih, zikir, Quran. Itu 3 hari ya? 3 hari. Ya, sekalipun udah buka puasa malam hari, nggak ada hubungan apa-apa. Dan sama istri nggak bicara, diam. Berarti jangan bersosialisasi juga ya? Iya. Sementara ya? Makanya ini kalau yang orang muda ini harus cuti 3 hari kerja nih. Cuti 3 hari kayaknya. Berapa hari nih? Kalau cuti 3 hari. Ya. Hari ketiga, terakhir puasa, nah baru malamnya melakukan hubungan suami istri. Itu terapinya. Tapi yang utamanya terapinya adalah menahan bicara dan hanya bertasbih saja. Kan? Baik. Kemudian doanya Nabi ini dijawab dan Allah anugerahkan Yahya, istrinya disembuhkan Allah Ta'ala. Nah, inilah gambaran dari Quran surah Al-Anbiya ayat 89 dan 90. Silakan nanti dibuka saja. Masih sisa 2. Kan 5 kan? Iya, 2. Nah, cukup waktunya? Cukup ya? Cukup. Kita percepat. Yang Allah sebutkan dalam Quran surah Ali Imran. Apa kondisinya? Kondisi saat kita berada dalam puncak ketakutan. Kalau digambarkan dalam Quran surah Ali Imran itu apa? Berada dalam kondisi perang. Ya, kondisi perang. Quran surah Ali Imran ayat 173, 174, ya kan? Ketika apa? Gambaran umat Islam diberitahukan bahwa pasukan kafir Quraisy, ini kalau nggak salah dalam perang Badar nih. Perang Badar. Datang dengan jumlah yang besar, banyak. Berlipat-lipat dari mereka. Mereka hanya ratusan, ini ribuan. Nah, sebanding dong. Kalau gitu kan logikanya 1 lawan 10 kalau katanya sebutkan dalam sejarah itu lebih dari 3.000 pasukan kafir Quraisy akan menyerang. Umat Islam hanya lebih kurang 300-an. Ya, ratusan doang. Berarti kan 1/10. Kalau hitungan matematikanya. Iya. Lalu orang mulai nakut-nakutin, apalagi orang munafik nih. Iya. Kena mental dah. Iya. Mau hancurkan mentalnya umat Islam. Ya kan? Lalu karena ini semua yang sudah siap berperang ini adalah orang yang imannya kokoh, mereka diajarkan oleh Rasul sebuah doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini karena kondisi apa nih? Kondisi sudah mulai berhadapan-hadapan. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Diulang-ulang itu kalimat doa. Ya, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fanqalabu bi ni'matin. Dapat sebuah jawaban dari Allah Taala berupa apa? Berupa Allah balikan kondisinya. Yang dari asalnya takut jadi berani, kemudian mampu melawan musuh. Bahkan Allah gambarkan dalam ayat 174 dari Ali Imran, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Dapat 2 perkara. Pulang ke rumah mendapatkan kemenangan. Ya. Kemudian anugerah. Kalau dalam hadis itu ghanimah, harta. Banyak harta rampasan perang. Bahkan anugerahnya dan nikmat tadi lam yamsashum su, yang tidak terkena hal yang buruk. Gitu. Wattaba'u ridwanallah. Nah, buah yang ketiga karena berkat membaca hasbunallah ni'mal wakil, iman mereka bertambahlah mereka mengikuti dan berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah apa tadi? Doa, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Perbanyak itu. Khususnya tatkala kita sedang berada dalam kondisi puncak ketakutan. Kalau ada ulama sih ngajarkan kita, para ulama-ulama kita nih, minimal wiridkan hasbunallah ni'mal wakil itu sehari 450 kali. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Ini doa yang keempat ya. Yang terakhir, doa yang kelima yang terdapat dalam Al-Quran surah Ghafir. Ya, Al-Quran surah apa? Ghafir. Surah Ghafir. Apa doanya itu? Kalimatnya, ini kisah terjadi pada Nabi Musa. Ya kan? Yang khawatir dengan makar.
Dengan makar. 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 Tipu muslihat. Tipu daya lawan-lawan kita. Dan ini bisa diamalkan untuk orang-orang yang misalnya berada dalam kondisi yang dia tahu banyak saingan, yang jahat-jahat sama dia. Takut nanti mereka bikin tipu muslihat. Ini yang terjadi pada Nabi Musa nih. Ya, kisah ini terjadi pada Nabi Musa. Allah sebutkan dalam Quran surah Ghafir ayat 44-45. Apa tuh kalimatnya? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri, dan aku serahkan semua urusanku hanya pada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Kalau tadi ketika dalam kondisi sudah berada di lapangan ya, di medan perang, itu hasbunallah. Nah, kalau ini masih kondisi aman. Cuman ada kekhawatiran, ketakutan orang akan bikin tipu muslihat atau makar. Ya, wa makaru, mereka takut makarnya nih karena Musa melawan apa? Rezim yang zalim. Iya. Nah, ini kondisi sekarang nih bagi umat yang ada ketakutan dengan rezim-rezim yang zalim, oligarkinya atau siapalah itulah penguasa yang zalim, perbanyak doa ini. Apa itu? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Apa jawaban Allah Ta'ala ketika Musa mengumandangkan doa ini? Allah katakan fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'al azab. Maka Allah lindungi, tamengkan, ya, perisaikan Musa dari tipu muslihat orang-orang jahat. Bahkan Allah hinakan Fir'aun dan Allah berikan azab yang begitu buruk. Nah, jadi ini tameng, pelindung bagi orang yang takut ya terjadinya makar, tipu muslihat, tipu daya lawan-lawannya atau orang-orang yang jahat, khususnya dalam menghadapi rezim penguasa oligarki yang zalim. Ayo, sekarang yang umat Islam, ya, masyarakat yang merasakan kondisi ini sedang berlaku di negeri kita, perbanyak kalimat ini. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Maka ada diriwayatkan sebuah ucapan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Saya terheran-heran kalau ada orang yang sedang berada dalam kondisi 5 ini, ya, tapi mereka lalai, lengah untuk tidak membaca 5 doa ini, lalu ingin mendapatkan keselamatan, ingin mendapatkan solusi, ya ngimpi aja deh kalau gitu, gitu kan? Jadi kata beliau, aneh kalau ada orang sedang berada dalam 5 kondisi ini, tapi lengah dan lalai membaca 5 solusi yang Allah berikan ini. Artinya kalau berada dalam 5 kondisi ini masih nggak mau baca 5 doa ini, ya kalau bahasa anak gaul sekarang nyebur aja ke laut deh, gitu kan ya. Kebangetan. Artinya 5 solusi yang Allah berikan ini amalkan bila kita sedang berada dalam 5 kondisi ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Udah segitu doang. Baik, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Baik, kita bacakan ya Ustaz yang sudah masuk di WhatsApp rahasia yang menyapa, dan juga nih ada yang bertanya ya. Semoga aja bisa terjawab di sisa waktu yang tinggal sebentar lagi ini. Ada Bapak Budi Hartono sedang menyimak, Bapak Hairul Umam, juga ada Bapak Mugi Jumana, Ibu Aminah, Ibu Pur, Ibu Lia, Pak Susanto di Sukabumi, Bapak Mahfud Rafif, juga Bapak Bahroni Anwar, Ibu Ijah Omareti, juga ada Ibu Haja Saidah, Ibu Nanai Fatima, Bapak Hakim, Bapak Anwar, dan banyak lagi nih yang sudah mengirimkan WhatsApp. Terima kasih banyak Ustaz atas nasihatnya. Amin amin ya karim. Ada satu pertanyaan Ustaz yang masuk ini, mana ya? Dari Bapak Bahroni Anwar, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Ustadz, bolehkah seorang muslim mendatangi kuburan atau makam orang non-muslim lalu mendoakannya? Nah, itu boleh gak Pak Ustadz? Baik. Seperti itu. Ini pertanyaan bagus sekali nih. Ya, menziarahi kubur non-muslim, orang non-muslim. Kita lihat aja jawabannya dari mana? Dari Al-Quran lah. Ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman kepada Rasulnya, ya, dan tentunya kita amalkan, kita contoh dalam Quran surat Taubah ayat 84, ya.
Allah berfirman kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa kata Allah? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Lihat ini, Quran surah apa namanya, At-Taubah ayat 84. Ya. Ayat ini turun kepada baginda Rasul, melarang Rasulullah ya untuk apa? Untuk mensolati orang-orang musyrik atau munafik. Ya, kata Allah Ta'ala, la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Jangan kau pernah menyolatkan seseorang dari mereka yang mati dalam keadaan syirik, musyrik dan keadaan munafik selama-lamanya. Wala taqum ala qabri, dan jangan engkau berdiri di atas kuburnya. Ya. Lalu bagaimana kita mendatangi kubur orang-orang non-muslim? Ini kan ayat turun pada orang-orang musyrik yang memerangi Rasul dan orang-orang munafik yang Allah berikan catatan di sini. Innahum kafaru billahi wa rasuli. Mereka orang-orang yang mengingkari bahkan menentang Allah dan Rasulnya. Wa matu, dan mereka mati wa hum fasikun, dalam kondisi mereka itu fasik. Nah, jadi ini ada catatan ya. Mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan fasik. Lalu bagaimana dengan sekedar kuburnya orang non-muslim? Apalagi kerabat atau boleh jadi keluarga. Ada seorang misalnya anak masuk Islam, ayahnya mati dalam keadaan kafir. Gimana? Nah, para ulama membahas hal ini. Mereka membincangkan ayat ini. Ini kan ayat berlaku kepada orang-orang yang mati dalam keadaan mengingkari, memusuhi Rasul, Islam, dan mati dalam keadaan fasik, orang-orang fasik. Lalu bagaimana orang baik, misalnya orang tuanya sendiri atau kerabatnya. Nah, maka pertama hal ini pernah dibincangkan sebetulnya, ya. Di antara ketika kemarin banyak tokoh-tokoh Islam mendatangi kuburnya siapa namanya? Paulus. Ya, yang belum lama meninggal dunia. Nah, para ulama membahas kalau hanya sekedar mendatangi kuburnya tidak mengapa, bahkan tidak menghormati. Nah, kalau apalagi dikenal kata ini Paus ini orang yang sangat baik. Ini kan apa catatannya? Matu kafaru billah wa matu hum fasikun. Kafaru billah wa rasuli, mati dalam keadaan ingkar kepada Allah dan Rasul, ingkar tidak memerangi, ya, dan tidak mempercayai, dan mati dalam keadaan fasik. Lalu bagaimana orang yang tidak fasik? Maka mendatangi kuburnya dibolehkan. Yang penting la tusalli ala ahadin minhum. Jangan ucapkan mohon ampunan. Ya, berdoa lah. Berdoa. Cukup datang menghormati. Kalaupun ingin memohonkan rahmat katanya. Kalau memohonkan rahmat Allah kan. Silahkan aja. Karena siapapun boleh menikmati rahmat Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi kalau mintakan ampun, tidak. Jadi jawabannya apa? Mendatangi kuburnya boleh. Yang tidak boleh adalah memohonkan ampunan. Karena Allah merintahkan wala tusalli ala ahadin minhum mata. Ya, jangan doakan ampunan. Diartikan malah ulama ini doakan ampunan. Ya, kalau minta rahmat, ya namanya rahmat. Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Tapi kalau mohon ampunan tidak boleh, karena mereka sudah mati, memilih hidup matinya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Terlebih lagi bila kuburnya orang-orang fasik. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang penting silakan renungkan, kata kuncinya renungkan ayat ini saja. At-Taubah ayat 84. Ya, itu saja. Allah Maha tahu mana yang benar. Baik. Ustaz, terakhir saja satu lagi yang terakhir dari Bapak Susanto di Sukabumi. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika seseorang yang makanannya haram, pakaiannya haram, daging yang tumbuh di badannya haram, kemudian dia berdoa kepada Allah meminta ampunan, apakah doanya diterima kalau seperti itu, Pak Ustaz? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini pertanyaan beliau gambaran sebuah hadis yang sahih dari Nabi. Kata Rasulullah, ada seorang yang ash'ath,
aghbar. Ya, yutulus safar. Jadi ada orang pernah, kata Rasulullah, orang yang compang-camping, pakaiannya kumel seakan seakan baru berpulang dari perjalanan yang jauh. Yang muddu yadahi ilas sama, mengulurkan tangannya ke arah langit dan berkata, ya Rab, Tuhan, aku minta ini, Tuhan, aku minta itu. Kata Rasulullah dalam hadis itu ceritakan, mat'amuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Ya. Makanannya haram, pakaiannya dibeli dengan prosesnya haram, dan dagingnya tumbuh dengan barang-barang yang haram. Kata Rasulullah dalam hadis itu, fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya mau diijabah? Nah, kira-kira ada kontradiksi nggak dengan gambaran Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun? Karena dia minta ampunan. Nah, kata para ulama menjelaskan tidak ada kontradiksi. Dalam kasus orang yang sudah mengetahui, sadar bahwa dia memang makanannya bersumber dari yang haram, pakaiannya bersumber dari yang haram, ya, dan dagingnya tumbuh dari yang haram. Maka bila ingin meraih ampunan Allah Ta'ala, dimulai bukan dengan memohon ampunan, tapi memulainya dengan taubat. Taubat ya. Taubat dulu. Kembali dulu rel. Ya, taubat. Dengan apa? Pertama, berhenti. Jangan lagi mengkonsumsi barang-barang haram itu. Barang yang haram. Udah tahu pakaiannya dari yang haram, berhenti. Jangan lagi membeli pakaian dengan hasil uang yang haram. Artinya tinggalkan dulu tuh sumber penyakitnya, baru melakukan penyembuhan. Itu karena di situ orang yang benar-benar kronis penyakitnya tuh. Seperti orang misalnya sakit gula, apa gitu kan, udah tahu kan, dilarang mengkonsumsi gula karena dia diabetes yang kronis. Tinggalkan dulu gulanya. Ya, kanker, tahu penyakit sumbernya dari apa? Dari banyak mengkonsumsi gula. Stop dulu gulanya. Yang lagi ramai kan apa? 5G. Ya, tahan diri dari 4 atau 5G. Gelatin, tepung-tepungan, G gorengan, G gula, G garam. Itu kan? Atau yang kelima G katanya gaya hidup. Ya, gaya hidup yang berlebihan. Tidak sehat. Yang nggak sehat. Tinggalkan itu 5G itu. Baru benar-benar tahu, baru bisa melakukan penyembuhan. Sumber penyakitnya buang dulu. Dia tahu sudah bahwa dia itu memang makanannya haram, haram, tinggalkan itu dulu. Baru mohon ampunan. Karena tidaklah bermanfaat ucapan permohonan ampun dibarengi dengan perilaku yang berseberangan dengan ucapan mohon ampunan. Itu digambarkan dalam Quran surah Ali Imran juga tuh, Kang. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim." Ya kan? Wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nih, untuk orang-orang yang model gini nih, kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun berbuat fahisyah. Ya, itu namanya fahisyah tuh. Udah sadar, udah tahu bahwa dia makanannya sumbernya dari yang haram. Au dzalamu anfusahum, atau berlaku zalim terhadap dirinya. Zakarullaha, dia ingat pada Allah Ta'ala. Itu tadi pertama tuh. Oh, dia tahu dah ingat sama Allah Ta'ala nih. Meminta ampun. Ya. Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu minta ampun. Kata Allah Ta'ala, ini berikutnya yang jangan lupa ini. Ayat ujung ini. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dia enggak terusin tuh perbuatan buruknya tadi. Fahisyahnya ditinggalkan. Harus. Kezalimannya stop. Kenapa? Dia sadar. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu khusus untuk yang model gini. Kalau sadar bahwa emang dia pelaku dosa, ya udah. Contoh gini lah, koruptor. Bagaimana ada orang pernah bertanya kepada Profesor Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Seorang koruptor nih ingin bisa diampuni, diterima oleh Allah Ta'ala ampunannya, gimana caranya? Karena kamu tahu dosamu itu, dia jadi kayak gini, dia kepengen, kalau gitu kisos aja nih, kisos. Dia pindah ke negeri Timur Tengah untuk minta hukum kisos. Enggak perlu. Karena kamu sadar kamu itu seorang koruptor, artinya perbuatan dosanya dia tahu, dia ini sumbernya tahu, apa makan barang-barang haram dari korupsi. Kembalikan dulu itu semua. Uang-uang Rudul mawalim. Iya dong, kembalikan dulu. Jualin gitu ya. Iya. Kembalikan. Ya, kalau ambil uang negara, kembalikan ke negara. Ya kan? Ambil harta orang, kembalikan ke
pemiliknya. Ruddul madzalim ila sahibiha. Kembalikan kezaliman itu tadi kepada pemiliknya. Baru kamu minta ampun, pasti Allah ampuni. Pasti. Itu jawaban Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki ketika ada seorang dari Indonesia yang melakukan banyak tindak pidana korupsi, ingin minta solusi, mendapatkan ampun Allah. Simple kok. Karena kamu udah tahu kan. Kamu ngambil hak orang, kembalikan dulu hak itu. Baru hak Allah kamu tunaikan, yaitu minta ampun. Allah pasti ampuni. Caranya kembalikan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Repot pasti itu. Balikannya repot ya. Iya, bukan udah kemakan, waduh. Itu kan makanya ada salah satu pimpinan negeri kita ini suruh maafin aja, jangan beribun atau gimana, kasihan keluarganya. Loh, keluarganya menikmati itu kok. Iya, semua kebagian itu. Kebagian. Kalau memang keluarga tahu bahwa mereka pun menikmati hasil korupsi suaminya, ya kembalikan dulu semua. Ya, kembalikan dulu, baru minta ampun, Allah ampuni. Gitu. Masya Allah. Ustaz, satu lagi ya, Ustaz. Ini kayaknya mohon Ustaz dibacakan pertanyaan saya. Masih ada ya, Ustaz. Dari hamba Allah, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah doa yang bisa melembutkan hati istri yang keras hatinya? Ya salah. Gak bisa dikasih nasihat. Yang mau menang sendiri. Saya ingin rumah tangga saya utuh, berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih Ustaz doanya. Dahsyat. Ini hamba Allah, pertanyaannya ini banget nih. Pertama, aslih nafsaka bainaka wa bainallah. Ya kan? Perbaiki urusan dirimu dengan Allah. Jadi suami juga jangan ego juga dong. Ya istrinya keras, pokoknya semua kesalahan berarti dari istrinya nih. Ya kan ya? Dia nggak lihat diri dulu juga nih. Introspeksi dulu ya. Introspeksi dulu dong. Kenapa saya marah begitu? Karena ada sebuah ungkapan nih, aslih bainaka wa bainallah. Aslahallahu bainaka wa bainan nas. Perbaiki urusanmu dengan Allah. Nanti Allah turun tangan. Allah turun tangan ya. Turun tangan Allah. Yang melakukan perbaikan urusanmu dengan orang lain. Nah, ketika seorang suami merasa istrinya kok galak amat ini, keras amat hatinya, nggak bisa dapat sama dia, jangan semena-mena langsung kesalahan ditimpakan pada istri. Ini istri bermasalah nih. Ya, dari sononya kali ini begini nih, dari gennya ada apa semua ya kan? Nah, jangan. Tapi begitu ya. Perbaiki dulu urusanmu dengan Allah. Itu istighfar yang banyak, bangun di malam hari, ambil waktu untuk perenungan. Kenapa ya istri saya begini sama saya? Ini saya punya salah apa sama Allah Ta'ala? Atau saya punya salah sama orang tua? Atau punya salah sama guru? Atau punya salah sama tetangga? Sama orang lain? Karena itu ngaruh sekali saja. Oh iya dong. Kesalahan kita terhadap efeknya istri, efeknya gitu ya. Efek negatifnya ke istri juga. Bukan karma ya, efeknya. Iya. Jadi kita ingin melakukan perbaikan, kan ada sebuah ungkapan, faqidu syai'in la yu'ti. Orang yang nggak punya air, gimana mau ngasih orang lain minum? Dia sendiri buat minum nggak ada. Nah, maka itu pertama, perbaiki dulu. Doa di antara doa yang disebutkan oleh para ulama bisa melembutkan hati orang lain, di antaranya doa Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini doa dari Al-Quran surah An-Naml ini. Para guru kami dulu memberikan amalan ini, khususnya ketika kami punya ada tugas program dakwah ke gunung-gunung, ya, ke kampung-kampung nih, pedalaman. Gitu ya. Kami diperintahkan oleh guru kami, beliau alhamdulillah masih hidup, Abina Kiai Haji Muhammad Yahya Ulumuddin, hafizahullah wa mata'ana bitul hayati wa baqa'i fina. Beliau perintahkan ini baca 128 kali. Kapan? Selepas sholat tahajud. Setiap hari itu baca? Setiap hari. Selama kami sedang melakukan program dakwah. Itu pun setelah doa ini, setelah membaca beberapa wirid lain. Di antaranya istighfar, kemudian hasbalah tadi, kemudian nama Allah Al-Latif. Ya, jadi di antara amalan kami itu ketika sedang bertugas dakwah, wajib bangun malam. Wajib itu. Karena itu kata kuncinya. Pintu langit sedang dibuka. Ya, Allah sedang bertajalli di malam hari itu. Tengah orang-orang pada tidur, kita bangun, salat tahajud, lalu setelah rapi tahajud, baca Al-Quran, membaca wirid-wirid. Di antaranya baca istighfar sekian ratus kali. Kemudian hasbalah, hasbunallah ni'mal wakil 450 kali. Nama Allah ya Latif minimal 129 atau 1290 kali. Lalu membaca ini. Doa innahu min Sulaiman
wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin ta'iin. Kita diarahkan untuk membayangkan masyarakat, muka-muka mereka nih, supaya mereka mau tunduk, patuh, ya, menerima dakwah kita. Ya, nah kalau ini dipakai, atau beliau boleh pakai buat orang yang ingin kita, mereka itu bikin nurut gitu ya, hormat sama kita, sayang sama kita, gitu kan. Patuh. Taskhirul qulub namanya, menundukkan hati orang, termasuk istri misalnya. Itu kan, wah, kok jadi bocorin di sini ya? Ya, kan itu pertanyaan doanya kan ya. Nah, tapi pesannya utamanya apa? Perbaiki dulu urusan kamu dengan Allah Taala. Iya, betul. Doa ini pun dibaca kapan? Habis tahajud kok. Iya, berarti surat malamnya harus wajib iya, terus-terusan ya. Malam. Ngadukan dulu sama Allah Taala. Iya. Innama ashku basti wa huzni ilallah ya Rabb. Saya punya istri kok hatinya keras banget ya Rabb. Ya, tapi dia nggak mau Berdoa, nggak bertahajud. minta hatinya ditundukkan dulu kepada Allah Taala. Jadi minta dulu hati kita tunduk sama Allah, menerima keadaan yang seperti ini. Kan bagian dari doa itu kan. Khudu, inkisar, tazallul sama Allah Taala. Itu. Nah, kalau orang yang repot, orang yang egois, hanya melihat kesalahan orang lain tanpa mengoreksi dirinya. Iya. Wah, dia masalah, dia mau begitu, dia mau begini. Ah, itu repot. Nah, jadi apa maknanya? Itu Pak, silakan baca dari Quran surah Sabah atau Namal ya? Sudah lupa. Sampai salah. Innahu min Sulaiman. Ya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Min Sulaiman. Itu Quran surah An-Naml ya, benar. An-Naml ayat apa? Ayat 30 dan 31. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin ta'iin. Silahkan dah Anda bayangkan wajah istri Anda itu. Setelah melakukan perbaikan diri kita dengan Allah. Karena itu pesan yang utama. Perbaiki hubunganmu dengan Allah Ta'ala, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia, termasuk istri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mau lebih lagi, datengin deh kita deh. Ngobrol. Curhat. Baik Ustadz, alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu nih Ustadz. Mungkin sebelum pamit disimpulkan bahasan tadi hari ini Pak Ustadz. Kesimpulan hari ini yang saya akan sampaikan, ucapan Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali Ibn Fatimah Az-Zahra salamullah alaihim wa radhiyallahu anhum ajma'in. Apa itu? Aku heran, kok ada orang yang sedang berada dalam 5 kondisi kesempitan hidup, permasalahan hidup tadi, dalam 5 keadaan, tapi lupa dan lalai dengan 5 doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran tadi, yang merupakan solusi bagi 5 kondisi yang sedang dihadapinya. Apa itu? Kondisi keadaan sakit, melarat, kondisi saat dia sedang galau, gundah gulana, sedih, risau, dan kondisi saat kesepian, kondisi ketakutan, dan kondisi kekhawatiran. 5 kondisi ini solusinya adalah baca, amalkan, ulang-ulang 5 doa dalam Al-Quran tadi. Yang pertama adalah doa Nabi Ayub, Rabbi anni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka as-sami'ud du'a. Doa para sahabat Nabi, atau doa Nabi dan para sahabatnya tatkala perang Badar, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan doa Nabi Musa menghadapi Fir'aun, wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Semoga menjadi solusi bagi kita yang sedang menghadapi ujian dan gelombang hidup yang begitu dahsyat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, 5 doa itu ada di Al-Quran saja. Jadi insya Allah semua pada hafal gitu ya. Insya Allah. Tinggal kita lebih meyakinkan lagi doa tersebut supaya lebih terkabul lagi. Amin. Terima kasih Ustaz atas nasihat juga ilmunya di siang hari ini. Juga Ivan Wat yang sudah menyimak. Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Saya yang bertugas Fahri ditemani Ondi dan juga Yusuf Subangkit dan juga Algi Nur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.